Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Kita akan belajar pagi hari ini jamaah. Dan mungkin juga di saat pandemi saat ini juga banyak sekali jamaah, saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin sedang sakit. Ada yang mungkin sakit karena penyakit Corona, COVID-19 ini, atau juga penyakit karena penyakit bawaan, atau mungkin ada juga penyakit sakitnya karena penyakit hati. Nah, tapi jamaah kita punya amalan yang insya Allah kalau kita lakukan ini bisa menghapus segala macam penyakit. Yaitu dengan taubat jamaah yang ada di rumah. Mau tahu nggak caranya gimana? Kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah taubat penghapus segala penyakit. Mungkin jamaah udah tahu, oh taubat itu bisa menghapuskan segala dosa ya. Dan jamaah juga tahu taubat itu apa. Tapi mungkin juga ada jamaah yang mungkin juga belum tahu syarat-syarat melakukan taubat bagaimana nih. Takutnya kalau kita nggak tahu syarat-syaratnya, kita mau taubat, ternyata taubat kita nggak diterima sama Allah. Nauzubillahi min zalik. Langsung aja untuk yang pertama aku mau nanya sama Ustadz Bani. Ustadz, sebelum kita membahas mengenai taubat penghapus segala penyakit nih Ustadz nih, jamaah dan aku juga pengen tahu dulu nih, syarat-syarat taubat itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan supaya taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Semoga siapapun di antara kita yang sedang Allah uji dengan sakit, baik dengan COVID-19 ataupun yang lainnya, Allah tambahkan kekuatan, kesabaran, keimanan, dan dijadikan sebagai penggugur segala salah dan khilafnya. Dan itu merupakan cara Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, semoga disegerakan kesembuhannya insya Allah. Amin ya Allah, amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang syarat-syarat taubat, yang pertama kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi dan juga Ibnu Katsir rahimahumullah, mengatakan paling tidak ada 4. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla'u 'anidz dzambi, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga adalah al-azam 'ala 'adamil 'audati ilaiha, bertekad untuk enggak mau balik lagi. Dan yang keempat, jika dia berkaitan dengan manusia, maka hendaklah dia menyelesaikan urusannya dengan manusia itu. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin menambahkan 2 lagi, jadi 6. Apa itu? Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang terakhir yaitu adalah Jadi pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah an-nadam. Yang ketiga adalah tekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, yang pertama ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi hanya karena Allah, bukan karena seseorang, bukan karena urusan dunia. Bro, tumben ente sampean kagak duduk-duduk nongkrong lagi di tempat-tempat maksiat itu. Ani udah tobat bro, kenapa ente tobat? Aduh, masalahnya doi nggak senang kalau ane ngumpul-ngumpul di situ. Apakah ini tobat karena Allah? Bukan, karena si doi. Karena doi. Doi siapa dia ya? Doi siapa ya? Yang kedua boleh jadi karena ada urusan dunia. Masya Allah, ane liatin ente belakangan ini rajin sekali ibadah kepada Allah. Iya, ane tobat. Sekarang ane mau tahajud, ane mau perbanyak ibadah kepada Allah. Kenapa ente lakukan itu? Ane sekarang lagi nyari kerjaan, kali aja dengan taubat ini dimudahin rezekinya, dapat pekerjaan. Berarti dia taubatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, tapi karena sesuatu dunia. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak sah taubatnya karena bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah an-nadam, nyesal banget dengan perbuatan dosa itu. Maka kalau kita melakukan perbuatan dosa lalu kita merasa menyesal, nggak mau ingat lagi perbuatan dosa itu. Itu termasuk an-nadam. Tapi kalau misalnya, ente kenapa senyum-senyum aja?
Ustad, ini kalau ingat-ingat dulu waktu melakukan dosa, aduh kayaknya indah bener tuh. Itu belum nyesel, masih dibayangin sama dia, masih diingat-ingat sama dia. Masya Allah. Al-iqla'u anizam, ditinggalkan dosa dan maksiat itu. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kalau ada salah dia dengan orang, kalau masalah uang dia harus bayar. Kalau dia pernah menghibahi, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau orang itu dengar dan tahu, datengin. Tapi kalau tidak, maka cukup kau mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kegibahi dan bermohon maaf kepada Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah yang keenam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, taubatnya dilakukan di masa taubat diterima. Kapan itu? Ada dua. Kata Rasulullah yang pertama, malam yugharghir, sebelum sampai kerongkongan ini nyawa. Ulaisati taubatu 'alal ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat tidak diterima buat mereka yang melakukan dosa dan maksiat sampai nyawa sudah di kerongkongan, udah mau mati baru bilang, "Ya Allah, taubat saya sekarang." Itu tidak diterima. Sebagaimana dulu Firaun udah mau tenggelam, udah mau mati baru bertobat. Dan yang terakhir sebelum matahari terbit dari barat. Mudah-mudahan Allah terima tobat kita semua insyaallah. Wallahu taala. Sebelum kiamat dong ya, udah harus bertobat ya. Masya Allah, itu syarat-syarat tobat ya Ustadz Bani ya. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Jamaah, karena kita kalau melakukan dosa itu mungkin ya benar seperti Ustadz Bani bilang. Karena kan dosa identik dengan sesuatu yang mungkin bisa dibilang enak-enak gitu ya. Kadang kalau kita udah tobat masih diinget-inget tuh. Dulu kayak gini tapi masih kebayang-bayang senyum-senyum. Nauzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu lagi ya jamaah. Dan cara menghilangkannya ada juga yang bilang kayak gini nih. Apa cukup kita mengucap astagfirullahalazim aja nih. Terus tobat kita ini bakalan diterima. Terus dosa kita akan hilang. Atau tobat ini kita harus sholat tobat dulu nih. Aku jadi bingung nih, kita tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana nanya dong. Iya. Tobat itu ada tahapan-tahapannya nggak sih? Dari yang paling rendah ke yang paling tinggi? Atau apa yang harus kita lakukan untuk bertobat Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya. Pertanyaannya Mas Sony bagus banget. Masya Allah, silahkan Ustadz Maulana. Ustadz Bani, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Alhamdulillah hari ini 3 Zulhijjah. Masya Allah tabarakallah, kita berada luar biasa di hari-hari yang sangat dimuliakan, 3-10 akhir Ramadan, 10 awal Muharram dan 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi 3-10 ini sangat luar biasa, apalagi hari ini tepat tanggal 3 Zulhijjah. Nah buat kita semua terima kasih banyak, tema hari ini mantap banget karena berkaitan dengan tobat penghapus penyakit. Jadi ternyata tobat itu bisa menghapuskan. Dan pertanyaannya, ada enggak tingkatan atau jenis-jenis dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi di mata Allah? Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa bertobat? Nah, cara bertobat itu yang pertama, secara lisan. Secara lisan itu jenis tobat ini mengucapkan kalimat istighfar. Tadi nyambung dengan tausiahnya Ustaz Bani bahwa ada bentuk pengakuan. Sekali lagi, ada bentuk pengakuan. Mengakui dosa. Allah sebenarnya tahu kita berdosa. Sekali lagi, Allah tahu kita berdosa, tinggal Allah menunggu untuk kita mengakui. Seperti orang tua tahu siapa yang makan itu kue yang di dalam kulkas. Cuma orang tua mau tahu kapan anaknya mengakui. Kemudian ada tobat dalam hati. Apakah tadi Mas Hasan bilang, apakah cukup mengucapkan istighfar? Tidak seperti itu. Ibarat garam, ada tulisannya garam. Apakah itu yang berasa garam? Tapi di dalamnya. Jadi harusnya diikuti dengan hati. Dalam bentuk komitmen untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang ketiga, apa? Kita harus caranya bertobat itu dengan apa? Melaksanakan perbuatan untuk menutupi kesalahan itu. Jadi tertutupi dengan kebaikan. Ibarat ada gelas kotor, kita isi air bersih sampai gelas itu jadi bersih. Oke, kerusnya hilang. Iya, kerusnya hilang. Ya, jadi seperti itu. Dari haji yang satu ke haji yang satu, dari umrah yang satu dengan umrah yang satu, dengan sholat yang satu dengan sholat yang satu, itu jadi kafarat penghapus dosa. Maka tingkatan tobat itu
ada tingkatan yang paling tertinggi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, disebutkan adalah tobatan nasuha. Tubu ilallahi tobatan nasuha adalah tobat yang senantiasa bagaimana? Terus menerus bertobat. Bukan hanya terus menerus bertobat, tapi berusaha untuk menghindari dosa. Makanya orang yang senantiasa bertobat tidak menunggu harus ada dosa baru bertobat. Tiap hari baca istighfar. Rasulullah SAW dalam suatu riwayat 100 kali, bahkan ada yang 70, ada yang mengatakan 100 kali Nabi mengucapkan istighfar. Kemudian ada tobat yang dalam artinya berusaha untuk bertobat namun belum bisa untuk lepas dari itu. Nah. Kadang-kala ada yang berusaha tapi belum bisa. Belum bisa, ya. pasti mengulang-ulang dan sebagainya. Ya. Dan ada juga yang bertobat hanya tingkatan maaf di bawah lagi, yakni tingkatan bertobat karena menurut keadaan. Ada juga ya bulan Ramadan tobat. Tobat setelah Ramadan. Ya Allah. Ada Nah, juga bisa tobat ya bentuk sesaat aja. Tobat sambal katanya. Ya tobat Istilah sambal itu sekarang. ya itulah. Berarti kita bisa menutupi itu dengan istighfar setiap hari, Ya. terus sholat tobat terus menerus, ditutupi Iya. dengan kebaikan demi kebaikan kita lakukan, Iya. Ustaz Maulana. Anak itu tidak mesti harus berbuat salah baru minta maaf. Ada baiknya minta petunjuk sama orang tua. Ma, bagaimana hari ini? Ya. Apa yang saya lakukan? Sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Iya, Cukup iya. jelas ya, jamaah yang ada di rumah pastinya dong, Masya Allah. Jamaah, aku punya tayangan nih, ini viral nih, video asal Bekasi ini anak lantunkan ayat Al-Quran saat sakit. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Dalam video itu, bocah tersebut tanpa melantunkan ayat suci Al-Quran meski kondisinya sedang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit sambil mengenakan selang infus dan oksigen menempel di tubuhnya. Bocah 10 tahun itu adalah Ibrahim Wafik. Dikutip dari kompas.com, ia merupakan salah satu santri di rumah Quran Az-Zahra di kawasan Perwira, Bekasi. Guru mengaji Ibrahim, Abu Umar 27 tahun mengatakan santrinya saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ibrahim harus menjalani kemoterapi karena sakit yang dideritanya. Masya Allah jamaah, di sini kita bisa belajar dari seorang anak yang luar biasa ya, dalam kondisi apapun selalu berada dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dan mungkin nggak semua orang bisa melakukan itu, ada yang sehat aja tapi lupa dengan Al-Quran. Nah pertanyaannya jamaah, aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Apa tuh? Ustadz benar memang ya, Al-Quran kalau kita lebih dekat dan rajin membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Masya Allah. Cara menyembuhkannya bagaimana Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat juga. Maka kalau dikatakan apakah dekat dengan Al-Qur'an menjadi obat atau menjadi penyembuh bagi manusia, maka itu betul dikatakan dalam surah Al-Isra. Itu dalilnya. Kemudian apakah yang diobati itu jasmani, fisik atau rohani saja? Maka subhanallah para ulama mengatakan bahwasanya ternyata Al-Quran itu bukan hanya obat hati, tapi juga penyembuh bagi fisik manusia. Dalam kisah disebutkan riwayat Bukhari bahwasanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah mendatangi yang namanya satu kampung bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu didatangi di tempat itu, mereka minta untuk dijamu. Lalu mereka tidak mau menjamunya. Akan tetapi mereka meminta tolong terlebih dahulu. Kami akan menjamu kalian tapi kami mau minta tolong. Ada petinggi kami yang sedang sakit. Adakah di antara kalian seorang dokter atau tabib yang bisa menyembuhkannya? Maka datanglah salah seorang daripada sahabat melihat keadaannya. Lalu dibacakan suratul Fatihah. Ketika dibacakan suratul Fatihah ternyata sembuh penyakitnya, yang mana penyakit tersebut akibat daripada sengatan kalajengking. Maka mereka mendatangi baginda Nabi SAW menceritakan hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu adalah surah ruqyah?
Maka kata sahabat, ya udah saya baca aja karena Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah penyembuh. Maka subhanallah, maka Rasulullah mengiyakan apa yang dilakukannya, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah penyembuh. Bukan hanya bagi hati, tapi juga bagi fisik manusia. Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan? Nabi SAW mengingatkan bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang mana kalau itu bagus, bagus semuanya. Kalau itu rusak, maka rusak semuanya. Al-Quran itu langsung mengenai sasarannya, itu hati manusia. Ketika hati kita bahagia, kita punya penyakit, imun tuh bisa bertambah. Tapi kalau ada orang hatinya resah, hatinya sakit, hatinya gelisah, hatinya ketakutan, mungkin penyakitnya hanya sedikit. Tapi itu yang membuat imunnya turun sehingga memperparah penyakit fisiknya. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus meyakini bahwa yang kita baca ini adalah kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran dengan sia-sia atau begitu saja. Yang jelas ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita berserah diri bahwasanya obat ini yang kita minum hanya perantara, tapi penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak mungkin juga ada orang yang ketika dia sakit hanya membaca Al-Quran tidak mendatangi dokter. Karena Nabi juga menegur orang-orang yang seperti itu. Berarti tetap memang harus ada ikhtiarnya juga. Iya, ada yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya sembuh. Kata Nabi, udah ke dokter belum? Gitu. Oh iya benar. Ikhtiarnya Ada dan mintanya ikhtiarnya sama juga. Allah itu ya Ustadz Syam ya. Tapi Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Syifa, penyembuh, Masya Allah. Tadi juga Ustadz Syam bilang jamaah bisa menyembuhkan hati juga, bukan cuma fisik Al-Quran itu. Nah kalau dengan taubat bagaimana bisa menyembuhkan penyakit hati juga? Karena kan penyakit kan jamaah sama-sama tahu ya, nggak cuma mengenai penyakit fisik aja. Memang bisa seperti itu Ustadz Bani, taubat penyembuh penyakit hati. Sebenarnya ini rahasia nih. Ah rahasia? Iya, kalau bukan di Islam itu nggak bakal diceritain nih. Oh gitu? Iya, rahasia ini. Berarti bisa diceritain sekarang loh nih? Tapi caranya harus dengan diam. Dengan dia, Diam. maksudnya gimana tuh? Diam, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oh baik, setelah yang satu ini berarti siapin catatannya ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya sudah diam di sini ya, mau dengarkan lagi.